Ini belajar SOP benar-benar ini ya. Mudah-mudahan nanti paham ya. Jadi keterkaitan itu adalah dan agak turun sedikit ini Pak. Itu dasar hukum ini Pak. dasar hukum. Itu seperti apa sih harusnya mencantumkan dasar hukum? Ya. Bisa dijelaskan Pak? Ya. Baik, soal dasar hukum, maksudnya apa sih? Dasar hukum itu ada di identitas SOP. Kiri adalah sebuah aturan, entah undang-undang, entah juklak, juknis, perdirjen, peraturan menteri, peraturan kepala apa begitu, yang mengatur sesuatu yang di SOP-kan itulah dasar hukum. Nah, kalau dasar hukum di Indonesia itu kan puncaknya Pancasila nih, kalau negara, kemudian undang-undang, nggak perlu dicantumkan, terlalu tinggi. Wah, apalagi orang Islam, dasar hukum, Al-Quran, waduh, terlalu jauh. Maka dari itu dasar hukum carilah, misalnya nih, kalau kita menulis SOP pelayanan cuti atau penerbitan surat cuti tahunan, pasti dasar hukum ada PKPKN. Nomor berapa? Cari yang terbaru, jangan yang lama yang sudah nggak berlaku. Dasar hukum pastikan yang masih berlaku, yakni boleh peraturan, keputusan menteri, keputusan kepala apa. Kalau diklat misalnya, pelatihan itu tentang, biasanya dasar hukumnya peraturan kepala LAN, Lembaga Administrasi Negara, karena beliau adalah LAN itu pembina pelatihan, pembina institusi terkait dengan diklat, pendidikan pelatihan. Jadi dasar hukum adalah sebuah aturan yang harus dicantumkan karena aturan-aturan itu yang dirujuk oleh SOP yang sedang disusun itu. Begitu Pak Heri. Oke, baik. Kemudian mungkin dijelaskan yang lebih bawahnya lagi tuh Pak. Setelah dasar hukum itu ada apa itu ya? Kanan apa kiri? Yang sebelah kiri setelah dasar hukum. Keterkaitan. Nah, keterkaitan itu seperti apa Pak? Iya. Itu kan kadang-kadang Ya. keterkaitan apa kalau tidak, wah Pak itu. Itu peringatan. Oh, peringatan ya. Oke. Monggo. Yang mana dulu Pak? Yang atasnya itu Pak. Oke. Pak Heri pertanyaannya detail sekali, panjang, nggak masalah. Oke. Setelah dasar hukum itu di bawahnya itu keterkaitan. Ini belajar SOP benar-benar ini ya. Mudah-mudahan nanti paham ya. Jadi keterkaitan itu adalah keterkaitan SOP itu dengan SOP lainnya. Bisa jadi yang terkait adalah SOP makronya. Kalau dia SOP makro bisa terkait dengan SOP mikronya. Kalau dia SOP final terkait dengan SOP parsialnya. Kalau SOP itu SOP parsial terkait dengan SOP finalnya. Waduh, panjang ini. Makro, mikro, final, parsial. Kalau dia SOP teknis terkait dengan SOP administratifnya. Nah, yang mana? Kalau biar nggak pusing, SOP itu nyangkut dengan SOP lain yang mana? Contoh nih, contoh ya. SOP penyeleksian berkas CPNS pasti terkait dengan SOP penerimaan CPNS. SOP beda. SOP penerimaan CPNS itu agak makro, di dalamnya ada SOP teknis mikro namanya, yakni bagaimana tata cara seleksi berkas itu ada aturannya, itu di SOP kan juga. Jadi SOP penerimaan CPNS terkait dengan SOP penyeleksian berkas CPNS. SOP penyeleksian berkas CPNS juga terkait dengan SOP penerimaan CPNS. Seperti itu keterkaitan. Jadi apa saja yang SOP itu terhubung, terkoneksi. Oke, satu lagi di bawahnya. Apa tadi tentang peringatan ya? Peringatan itu bahasa Inggrisnya warning ya. Dalam hal ini warning. Bukan pay attention, bukan warning. Warning itu adalah sebuah peringatan yang harus dibaca oleh para pelaksana di dalam SOP itu. Untuk apa? Agar SOP itu sukses. Maka diingatkan ini contoh nih
contoh pencairan anggaran ke mana itu? KPPN. 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 Oke, peringatannya apa? SOP pencairan anggaran. Pasti ada hubungannya dengan KPPN. Peringatan adalah apa? Data harus lengkap dan up to date misalnya. Peringatan. Karena kalau tidak lengkap, maka gagal misi pencairan anggaran itu. Seperti itu. Contoh lainnya, contohnya misalnya SOP penerimaan CPNS, penerimaan murid baru. Apa yang perlu diingatkan? Misalnya foto harus berwarna latar belakang merah. Peringatan. Jadi manakala manakala foto hitam putih, oh itu salah, jangan diterima begitu ya, salah. Jadi isinya adalah mengingatkan para pelaksana untuk kesuksesan SOP itu. Begitu peringatan. Begitu Pak Eri. Baik Pak. Kemudian mungkin yang terakhir nih untuk sesi mungkin yang di kolom-kolom terakhir itu Pak, kan ada kolom bawahnya itu bawahnya kan yang flowchart. Flowchart itu kan sampingnya ada mutu baku, ada keterangan dan keterangan itu mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke ya. Ya, Pak Eri bertanya soal flowchart ya, bagian bawah itu. Jadi yang di atas itu kan ada identitas SOP, di bagian bawah itu kan ada flowchart. Flowchart itu nomor, aktivitas, baru pelaksana, berapa orang itu nanti berapa kolom. Sebelah kanannya itu kan mutu baku. Nah, mutu baku itu kelengkapan, waktu, output. Kanannya lagi dari mutu baku apa? Keterangan. Nah, bagaimana mengisinya? Yang ditanya yang mana Pak Eri? Yang mutu baku apa yang keterangan? Kira-kira? Yang mutu baku dan keterangan itu Pak. Mungkin dijelaskan singkat aja biar paham. Mutu baku itu mengisinya ya sesuai itu apa? Dia adalah kelengkapan. Setiap kegiatan SOP kan nomor 1, 2, 3 lah. Masing-masing punya kelengkapan yang berbeda. Di situ ditulis, misalnya nih, misalnya kegiatannya adalah menseleksi berkas. Maka kelengkapannya apa? Oh, itu setumpuk berkas gitu ya, atau apa gitu. Terus ada lagi kegiatan melaksanakan pelatihan. Kelengkapannya apa? Surat tugas misalnya. Nah, kelengkapan itu adalah per item. Nah, waktu, tentu waktunya kapan? Waktunya itu tentu kalau proses seleksi berkas atau proses pembuatan surat atau proses menuliskan di dalam agenda surat itu berapa? Bisa menit, bisa jam, bisa hari. 8 jam tulis 1 hari. Kalau 1 jam silahkan, 2 jam silahkan, menit silahkan. Berapa menit? 5 menit, 10 menit, 15 menit silahkan. Waktu jangan terlalu mepet, jangan terlalu longgar, ambil tengah-tengah. Dan asumsinya adalah waktu itu waktu ideal, waktu normal. Normal itu pimpinannya tanda tangan ada, staf lengkap, tidak mati listrik, tintanya tidak tumpah, komputernya tidak hilang, normal. Kondisi normal itulah waktu. Jangan sampai kita diprotes, waduh, waktu 15 menit, ternyata apa namanya, banyak yang protes. Oh, berarti kita perlu tinjau. Oh, berarti waktunya ini kalau prakteknya nggak pernah 15 menit, kita edit SOP-nya, kita suatu saat kita ubah ya. Waktu. Berikutnya lagi output. Output itu sesuatu, bukti fisik bisa atau apa, nilai tambah dari kegiatan itu apa. Kegiatan begini, nilai tambahnya apa, atau buktinya apa, hasil konkretnya apa, itu ditulis itu, macam-macam itu. Output, itu kurang lebih hasil dari per nomor tadi. Keterangan, nah keterangan itu isinya memang ini jarang diisi, bahkan kalau membuatnya keterangan itu kecil saja, nggak ada gunanya. Padahal di Permenpan itu harus ada keterangan. Nah, keterangan itu isinya adalah apa saja yang perlu diterangkan dari yang sebelumnya. Kolom sebelumnya apa yang kurang jelas, terangkan. Misalnya waktu 15 menit. Kalau SOP-nya pembuatan apa kerupuk
Nah, menjemur 15 menit, ya kalau panas 15 menit. Kalau hujan, waduh. Nah, jadi pokoknya waktu itu nggak longgar, nggak terlalu mepet. Keterangan itu menerangkan apa yang perlu dari sebelumnya, entah waktu, entah output, entah pelaksana, entah apa. Keterangan tulis itu. Contoh ya, menyerahkan berkas CPNS. Udah gitu aja, kan nggak jelas tuh apa saja. Nah, tulis di keterangan bisa ada. Berkas terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Bisa tulis keterangan. Supaya keterangan ada isinya, maka cara membaca jangan kecil keterangan itu, seperti nggak ada gunanya. Maka harus cukup lebar juga dan diisi yang perlu. Apa saja yang dari kolom sebelumnya tadi yang perlu diperjelas di keterangan. Begitu cara mengisinya. Ya. Baik Bapak, untuk sesi ini kita cukupkan dulu. Kami yakin seperti yang Bapak jelaskan tadi itu, untuk membuat SOP itu aja harus butuh 4 hari ya Pak. Pelatihannya Pak? Pelatihannya 4 hari. Pelatihannya 4 hari, mohon maaf. Jadi masih ada banyak yang perlu kita gali nanti kepada Bapak Tahmid ini. Mudah-mudahan beliau berkenan. Amin. Insya Allah. Ya, sehingga nanti kita ada sesi berikutnya, entah pakai telekonferensi atau Zoom. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, dan selalu mendukung kita, sahabat-sahabat Kemenak Kota Malang, terutama dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani ini. Amin. Terima kasih Bapak Tahmid untuk waktunya hari ini. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan lagi dengan bincang-bincang tentang ZI atau hal yang terkait pengembangan untuk kebaikan Kemenak Kota Malang pada khususnya dan Kemenak pada umumnya, dan banyak hal yang ingin kita tanyakan kepada Bapak. Terima kasih sahabat-sahabat Kemenak Kota Malang. Sampai jumpa untuk di sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.